Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah, ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Ide Bang Fahri itu kalau misalnya MK atau Pak Jokowi mau bikin perpu, kita jalan dengan gitu, ideal sekali. Tapi ada kemungkinan nggak bikin kayak gitu, kecuali kita desak rame-rame. Ya kita desak rame-rame buat kayak gitu, itu enak banget. Tapi kalau dengan keadaan aturan yang hari ini, saya mengusulkan cara saya yang tadi. Lebih simpel, lebih sederhana, orang bisa lihat itu. Pilpresnya jadi nggak menarik gitu. Iya mungkin jadi nggak menarik. Tapi lebih pilih mana? Pilpres nggak menarik tapi bangsanya lebih selamat daripada pilpres menarik, bangsanya menuju kapal karam. Kalaupun bisa jadi bilang Amerika bisa pulih kok selama 2 tahun. Enggak, saya nggak yakin 2 pemilu ke depan Amerika selamat. To be fair aja. Saya nggak yakin. Mungkin mereka broken duluan daripada, walaupun sejarahnya lebih panjang daripada kita. Mungkin mereka broken duluan daripada kita. Tapi ini kan Abang bilang tadi harus kita perlu kalau mau ideal kayak gitu ada yang mendesak sehingga presiden memutuskan ada perpu dan lain-lain. Jadi saya nggak melihat satu ada terobosan hukum yang luar biasa extraordinary. Partai yang ada di dalam koalisi pemerintah. Kalau partai di luar kan kayak PKS, kayak Demokrat itu berusaha untuk mengubah itu. Nasdem belum mencoba mengubah itu. Jadi kan partai-partai yang di dalam itu menyetujui sebuah aturan yang tidak bisa mereka sanggupi sendiri. Benar ya, Bang? Iya, kata Bang. Yang menyetujui aturan yang mereka tidak bisa sanggupi sendiri gitu. Kalau kekuatan nanti lebih merata lagi, nggak ada satupun partai. Kalau sekarang kan ada satu partai yang sanggupnya. Kalau nanti kekuatan lebih merata lagi, nggak sanggup lagi. Jadi kalau misalnya partai pemerintah mau, itu akan lebih bagus. Masih ada waktu buat saya kalau partai pemerintah mau. Tapi kalau dua oposisi ini aja yang kerja, KMK. Tapi kalau kekuatan politik lain mau gabung, Nasdem tambah nih sekarang. Nanti siapa tahu mau kayak gitu, ya akan lebih. Karena itu mereka akan meng-create sebuah aturan yang mereka bisa penuhi sendiri. Kalau sekarang bertahan di aturan yang mereka sendiri nggak sanggup. Tapi siapa yang bakal nikmati, Bang? Kan nggak ada yang bisa penuhi. Yang menikmati siapa ini bertahan? Bertahan apa? Aturan 20% yang nggak bisa dipenuhi. Saya nggak ngelihat ada ya partai yang bisa menikmati ini. Maksudnya kita bilang, oh ini yang paling diuntungkan. Saya nggak bisa melihat itu. Saya nggak bisa ngelihat. Yang bisa nyatukan partai ini bandar. Gimana tuh bandar gitu? Ya ini maksudnya. Katanya atas ini kan koalisi ini kan berdasarkan headline. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup. Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 November gara-gara apa? Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat.
Ya kan, udahlah kita ini kan udah tahu semua Ini buat kan. headline nih Bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Yang agak bebas dari bandar cuman PDIP. Cuman PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Calonnya yang tidak dikehendaki, gitu kan. Itu kan dilema. Makanya kenapa nggak udah punya tiket atau aturlah supaya semua partai boleh punya calonnya sendiri. Kita ini ya bikin partai itu gila loh, keluar masuk rumah, ya kan? Ini verifikasi faktual nih, KPU datang, orang lagi mancing, orang lagi ngedalam. Ini luar biasa ini kan. Setengah mati ini kita bikin parpol, nggak boleh punya calon. Loh kenapa? Harusnya itu punya calon. Ini jago saya, ini pikirannya. Ayo perdebatkan, setahun ada waktu. Sekarang Anies Baswedan udah muncul, kenapa partai lain nggak boleh muncul? Anies Baswedan, Nasdem, wah tegak itu. Nanti kampanyenya mulai dengan pembacaan deklarasi Nasional Demokrat oleh Anies Baswedan. Lahirlah Partai Demokrat. Inilah rencana Partai Nasdem. Inilah rencananya ke depan. Restorasi Indonesia. Gagah kan itu. Paten barang ini. Iya kan, cocok ya kan. Ada Bagus, calon, Bang Fahri ada merencanakan. partai. Gitu loh. Ada ide, ada calon, ada partai. Bang, tapi kan kalau kata Bang Hasan, itu kan yang idealnya Bang. Ini kondisi depan matanya Ya agak kita harus susah, mau Bang. yang ideal dong. Iya. Kalau nggak mau ideal, bangsa ini kan dikasih sampah terus. Ya, Ya pedo. kan? Kasih yang ideal dong. Bangsanya dikasih yang ideal gitu loh. Yang ideal itu jangan ditolak. Iya. Kalau buat saya semua yang ideal jangan ditolak. Jadi patokan. Itu kan benchmarknya kita. Iya. Kalau Nasdem udah Deklarasi. mendeklarasikan, Partai Gelora akan mendeklarasikan. Nah. Gitu loh. Lalu tarung kita. Kan udah deklarasi. deklarasi Anies. Nah, Iya. kita ada waktu setahun ini kita ngerubah pikiran publik daripada nunggu di belakang. Nih, gua salah satunya nih. Tiketnya, iya, tiketnya cuma 3, tiketnya cuma 2. Gua salah satunya. Ya. Kan jelek kalau kayak begitu gitu. Bang, ini ada isu ditawari 2 menteri nih. Ini apakah ini yang bikin deklarasi Ya gagal? inilah jeleknya kan, karena mereka Coba sendiri- komentari dulu partai mantan abang ini, Bang. ya nggak bisa dihindari gitu loh. Karena dalam setahun ini ya orang akan saling menghajar atas sesuatu yang bukan ide, blackmail semua. Lihat aja ini akan main blackmail, termasuk blackmail calon. Belum keluar blackmail kepada Ganjar loh, nggak kecil blackmailnya. Tapi ini kan nggak sehat. Stick and carrot akan jalan ya, Bang. Ya kan, PDIP, Puan Maharani, Nasdem, Anies Baswedan, Gelora, Anies Mata misalnya. Gagah kan tarungnya di tengah jalan bisa. Oh ternyata kami satu ide. Kampanyekan bahwa kami bisa gabung karena konstitusi mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Gabung kita, ya kan? Main gitu loh. Kalau koalisi ya, Cocok. kalau koalisinya Bang Willy ini, koalisi perubahan ini udah sama belum visi? Sama, banyak samanya ini. Banyak ya kan? samanya. Cuman kita kaget, oh tiba-tiba kawan ini kan dia di dalam. Jadi pidatonya Pak Surya Paloh itu menurut saya menumbuk koalisi itu agak sangat keras menurut saya ya. Termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintah. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet, suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Lah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Itu yang saya kritik juga. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet. Orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Bawang putih, bawang merah, bos. Kan ada AHY, Bang, yang udah di Gak bisa, bos. Gak bisa, orang marah. Gak bisa, bos. Orang jangan terlalu keheranan ini, Bang. Yang pertama,
Ya. Deklarasi 10 November karena gagal karena bandar nggak sepakat kata Iya. Bang Fahri. Yang kedua, kenapa langsung loncat ke calon? Harusnya kita pikiran dulu. Ya, gitu yang kan. ketiga, tadi kata Bang Fahri, stick and carrot-nya agak banyak nih. Coba dibedah satu-satu ya kan dari Bang Hasan juga. isu PKS ini katanya juga ditawari kabinet gitu. Nah, dari Bang Hasan juga tadi. Iya, Pak. coba kasih dulu. Jadi, Bang Will, ya. jadi kalian lebih baik ajukan pertanyaan. Bagaimana merekonstruksi kekacauan ini? Ini yang mesti menurut saya kita nih yang agak sering muncul di podcast gini agak waras lah gitu. Ayolah kita dudukkan. Saya terus terang, saya ngajak karena kapasitas Nasdem dengan segala macam akses kepada media dan sebagainya itu ada dan dia udah punya figur. Kebetulan figur teman kita. Saya ketemu Anies Baswedan tahun 97 ngejemput Amin Rais di BP Muhammadiyah untuk pidato di Taman Ismail Marzuki. Oh, itu sama Mas Naik Anies juga, bajai Bang? sama gua, Bos. Oh. Anies Baswedan, Ketua Senat UGM, naik bajai sama saya. Jadi saya kenal orang ini. Tapi dia jangan menikmat di pinggir-pinggir gini. Mudah-mudahan gua dapat nih. Jangan dong, tarung kau. Gitu loh. Dulu di Baja udah inspiratif beliau. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ya maksud saya, mumpung gitu loh. Karena dia harus menguji dirinya dong. Saya ingin dia menguji dirinya. Bisa kok dia mempersatukan bangsa ini kalau caranya benar. Kalau bukan aji mumpung, kalau bukan sembunyi di pinggiran, kalau bukan hanya menunggu Sembunyi di pinggiran tuh gimana sih? Kalau Fakta nggak menunggu belas kasihan, tampil ya kan. Ini waktunya. Udah, Kan Bang. ya kan? masih harap-harap cemas tadi. Tadi salah ngomong belok barang. Belok kan? barang itu, ya kan? gitu. Kalau nimbul nih ya, simbol 212 yang lebih keras, liwat barang itu, Bos. Iya. Ini konstelasi-konstelasi. Jangan lupa Bos. Prabowo tuh masih bisa sama 212. Kalau dalam teori ini masih bisa. Jejak masih ada, Bang. ya? Jejak dan bukan cuma jejak, ini masih ada barang operasi-operasi. Masih tinggal sel tidur ini switch on switch apa ya, Bos? Kurang keras, geser barang ini. Ya, mainkan Bang Willy. Mainkan Banyak dulu. nih keresahan nih Bang Willy. Dia nggak bisa jawab keresahan saya. Ya, tentu pilihan-pilihan politik itu tidak suatu hal yang lepas begitu saja. Tentu dia memiliki teksnya, dia memiliki konteksnya. Kalau apa yang dikatakan oleh Bung Fahri, kalau bisa kita berdiskusi dulu, lalu kemudian memutuskan sesuatu hal itu bagus sekali. Dari awal sebenarnya kalau kita mau rujuk, yang mengusulkan salah satu revisi undang-undang kepemiluan itu Partai Nasdem. Cuma itu tidak kejadian. Apa yang Hasan bilang berapa parliamentary threshold, kalau yang ide Bung Fahri tadi itu yang terjadi di Ukraina, Zelensky menang ya karena semua bebas mencalonkan siapa saja, diambil big two-nya lalu kemudian diadu. Itu kan sebenarnya kita mau seperti apa, ini kan yang paling banyak konspirasi satu sama konspirasi yang lain. Walaupun Hasan bilang tadi ini saling menyakiti diri masing-masing nih, terjebak betul dalam lingkaran setan ini. Kalau kita mau memisahkan pileg dan pilpres itu akan lebih kondusif sehingga prosesnya tidak terjadi kesembrautan lah ya. Cuma kita kan tidak bisa berdiri atas dasar mereka-reka. Ini kan kita seburuk apapun hukum yang ada atau aturan yang ada, kita berjalan atas dasar itu. Kenapa Nasdem mencalonkan Anies? Kenapa kemudian tidak diskusinya dulu segala macam? Ya, itu juga mandatori dari undang-undang. Partai tugasnya adalah partai atau gabungan partai adalah tugasnya mencalonkan kandidat, mencalonkan presiden atau wakil presiden. Terlepas cukup atau tidak itu proses ikhtiar yang berbeda. Tapi setidak-tidaknya Nasdem ya sudah berikhtiar untuk menawarkan sesuatu. Nah, itu masalah induktif dan deduktif aja tadi. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Pragmatisme dan idealisme tidak pernah dipertentangkan. Itu nggak pernah dipertentangkan. Itu dialektis saja. Jadi proses ya bagaimana Anies dicalonkan, bagaimana gagasan juga berjalan, saling isi mengisi, saling melengkapi saja. Yang saya lihat adalah bagaimana ada kesadaran untuk kemudian berkontestasi. Satu yang Bung Fahri tadi bilang, ini kandidat kalau bisa. Masalahnya Bung Willy nggak ada ruang kontestasi. Nah, satu Yang kalau disebut bisa, ruang kontestasi itu hanya sebulan 2 bulan. Itu yang jelek. Jadi kami itu pengennya kontestasi itu ada. Ini kontestasinya nggak ada. Partai politik tidak berkontestasi. Ini semua adalah perang bansos dan bagi-bagi, ya kan? Capres tidak berkontestasi. ya ini asimetris. Kalau ada begini, kalau ada kontestasi, yang bego pasti nggak berani maju, gitu loh. Kalau ada kontestasi ide, gitu loh. Nah sekarang kenapa kita nggak berjuang untuk memfasilitasi kontestasi? Ya. Itu dong gitu. Karena Berulang gini, kali kan itu sudah digugat ke MK dan MK kan kemudian mengatakan itu sebagai open legal policy, diserahkan kepada pembuat kebijakan. kebijakan yang sudah diambil oleh Senayan kan nggak bisa dibela. Harusnya kan koreksi diri, gitu kan. Ngomong ke presiden, mumpung presidennya itu satu koalisi, ngomong, Pak, ini nggak sehat, Pak. Berbahaya sekali buat bangsa kita. Menyembunyikan perasaan publik untuk
meletup pada 3 bulan terakhir itu berbahaya loh. Rilis terhadap perbedaan itu harus difasilitasi. Setahun ini menurut saya mubazir. Kalau besok dinyatakan bahwa capres dengan calonnya silakan maju, maka akan banyak deklarasi baik yang mengumpulkan partai atau sendiri, dan nggak perlu lihat partai lain. Itu polarisasi dan pertarungan yang banal di bawah seperti Bang Banal Hasan itu katakan. karena gini, perasaan disimpan sekian lama, meletup pada 3 bulan terakhir. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.